Nggak mau. Lah terus tujuannya beriklan apa kalau cuma mendatangkan traffic gitu? Masih bingung ya? Kita di Gaspol Digital untuk iklan memang tujuannya itu mendatangkan traffic, bukan untuk mendatangkan omset secara langsung. Tetapi traffic yang kita mau generate itu adalah traffic yang berkualitas. Banyak kata kunci yang dipakai, kata kunci yang nggak relevan dipakai pun itu juga bisa mendatangkan traffic, tetapi nggak berkualitas. Nah, sore ini kita mau lihat kasus langsung dari beberapa toko. Jadi satu toko ya sekitar 10-15 menit untuk kita cek untuk bedah toko. Apakah kalau sudah beriklan, apakah trafficnya berkualitas? Kalau belum beriklan, bagaimana mendatangkan traffic yang berkualitas? Nah, ini toko yang pertama tadi, kalau langsung dari dashboardnya mungkin kita bingung, ini tokonya jualan apa gitu. Kita lihat dulu di halaman Shopee. Andai kata kita memposisikan diri sebagai pembeli, Puff Pot Bali ini berjualan apa? Oh, ini pot and vape. Ini produknya ada 10 produk berarti. Saat ini masih 10 produk ya. 10 produk dan tadi menurut info belum beriklan. Apakah benar belum beriklan? Ternyata benar. Dari 3 bulan terakhir belum ada iklan sama sekali. Nah, kita mau lihat bagaimana, yang pertama, apakah toko ini memenuhi kriteria untuk bisa beriklan yang efektif. Kalau beriklan, semua hajar beriklan bisa. Tapi seperti tadi secara teori sudah dijelaskan sama Om Botak, kalau kita harus cek dulu konversinya bagaimana. Jadi, toko yang baru bisa diiklankan, tetapi dengan resiko sama seperti kita buka toko secara offline, orang belum kenal kita, belum terjadi penjualan, kan pasti kita ada biaya marketing yang dikeluarkan. Nah, untuk toko yang baru, biasanya cost-nya memang lebih tinggi karena memperkenalkan produknya dahulu. Kita lihat dari data bisnis seperti tadi, kita lihat per produknya langsung karena ini produknya masih 10 ya. Kita lihat dari dashboard produk, lalu di performa produk. Dari sini kita lihat apakah sudah ada konversi. Dari 10 produk yang ada, yang sudah ada konversinya masih 3. Jadi kalau kita mau beriklan, kita fokuskan di produk-produk yang sudah ada konversinya dan konversinya itu bagus. Kalau kita lihat, karena ini tokonya sendiri produknya cukup spesifik ya. Jadi konversinya ada yang 9%, ada yang 3%, yang lainnya memang masih 0. Tapi konversi yang di atas 2% ini kita sudah bisa pakai untuk iklan. Produknya sendiri saya nggak pernah pakai dan nggak pernah tahu, jadi melihatnya masih riset dengan cepat dulu ya. Kita lihat dari 3 produk ini. Jadi kalau mau diiklan, kita masuk di dashboard iklan ini. Di Shopee sendiri ada 3 macam iklan. Sebenarnya dibaginya 3, tapi yang terlihat secara langsung di sini 2. Tadi juga udah dijelaskan. Ada iklan pencarian dengan iklan produk serupa. Iklan pencarian ini lebih berfokus ke kata kunci. Sebenarnya di Shopee ada satu lagi, yaitu iklan toko. Tetapi iklan toko ini dimasukkan di iklan pencarian karena sama-sama menggunakan kata kunci. Kalau untuk penempatan iklan sendiri, teman-teman udah tahu ya. Yang kalau kita beriklan, iklan pencarian itu munculnya di mana, iklan produk serupa munculnya di mana, sudah paham ya? Kalau nggak paham, kita bisa ngikutin, misal nih di produk serupa, kita bisa lihat di mana aja produk kita ditampilkan. Kita mau coba mengiklan, kita coba salah satu aja. Dari ketiga ini kita ambil satu yang ratingnya bagus, penjualannya juga cukup tinggi. Ada Elf Bar 1500 disposable pot. Kita ini masuk dashboard awal untuk pembuatan iklan. Ini tadi yang saya bilang, untuk kata kunci sendiri dibagi 2. Ada iklan produk dan iklan toko. Ini modal yang teman-teman bisa set. Kalau nggak ada masalah dengan biaya, set aja tanpa batas. Tapi saran saya kasih limit demi aman. Kali-kali setting teman-teman itu boncos, jadi sudah dibatasin.
batasin modal harian bisa, atau total modal yang mau dihabiskan juga bisa. Kami dari Gaspol biasanya di modal harian. Misal per hari 25.000, ini misal ya. Untuk perhitungan bagaimana menentukan modal harian ya bisa juga dari profit teman-teman, rata-rata per bulannya berapa dibagi per harinya berapa, itu juga bisa dipakai. Tetapi untuk beriklan kita coba nanti case yang kedua, nanti semoga ada toko yang sudah beriklan, jadi kita bisa tahu perbedaannya gitu ya. Sewaktu kita pilih produk untuk diiklankan, biasanya karena ini produknya masih sedikit, kalau produknya banyak biasanya Shopee juga memberikan rekomendasi produk mana yang efektif untuk diiklankan, produk mana yang iklan pencariannya terbanyak atau juga yang terlaris. Itu juga bisa dipakai. Salah satu rekomendasi dari Shopee, pakai yang ini tadi. Memang secara data bisnis konversinya juga bagus, makanya kita bisa pakai yang satu produk ini. Nah, di sini ada pengaturan kata pencarian otomatis. Saya jadi ingat tadi ada Om siapa tadi yang sempat dihitung oleh Om Botak juga. Tadi kan secara hitung-hitungan max bidnya ada di 356 ya. Tetapi Om bilang dimasukkan 356 nggak ada traffic gitu kan. Masuknya baru di angka 1000-an baru ada traffic ya. Curiga saya di situ iklan pencarian otomatisnya menyala ya. Tapi dengan bidding yang 1000-an tadi itu iklan otomatisnya nyala. Seringkali yang terjadi di Shopee memang gitu. Saat kita menyalakan otomatis, bidding manual kita jadi lebih tinggi. Jadi saat otomatis dan manual menyala berbarengan, bidding manualnya itu bisa jadi lebih tinggi. Tapi kalau otomatisnya dimatiin, bidding manualnya bisa-bisa 356 pun cukup efektif. Itu banyak case di Gaspol Digital yang terjadi. Jadi apakah iklan otomatis selalu oleh Gaspol dimatikan? Enggak juga. Banyak parameter yang kita ukur. Kita juga harus riset apakah perlu dimatikan atau tetap nyala berbarengan gitu. Tapi salah satu indikatornya kenapa kok tinggi, yaitu tadi otomatisnya ikut nyala. Nah, kita balik lagi ya toko ini. Ini otomatisnya kita matiin, lalu kita tambah rekomendasi. Rekomendasi yang ada ini jangan lupa dihapus dulu. Karena kalau kita langsung klik, banyak kata kunci yang enggak efektif. Karena itu saran dari Shopee, semua kata kunci yang berkaitan dengan judul produk kita itu dimasukkan. Sampai ada kata kunci yang cuma 500. Nah, 500 ini 500 apa gitu. Itu rekomendasi Shopee. Jadi kita matikan dulu, lalu kita balik lagi tambah kata kunci. Nah, untuk produknya sendiri jujur karena saya belum pernah tahu dan belum pernah pakai, jadi saya masih kira-kira dari sini ya. Ini yang direkomendasikan oleh Shopee. Di sini ada volume pencariannya. Kita juga cek mana volume pencarian yang besar, tetapi kata kuncinya relevan. Itu penting. Nggak cuman volumenya besar, tapi harus relevan. Contoh disposable pots, pot vape, helper. Ini volume pencariannya besar. Ambil contoh ada 5 kata kunci yang mau dipakai. Nah, lalu kita menentukan biddingnya itu berapa. Kalau kita ngikutin minimal bid, minimal biaya iklan, ya kita set semua 200. Cara itu bisa dipakai. Tapi kalau kita mau cek berdasarkan max bid, balik lagi ke sini. Lalu kita lihat Elfbar ini kalau boleh tahu marginnya berapa nih Kak? Maksudnya keuntungannya gitu ya? Iya, berapa persen atau kalau boleh spesifik berapa rupiah gitu, per satunya? Sekitar 30 ribuan. Sekitar 30.000. Satu orang, satu pesanan biasanya hanya satu atau ada beberapa? Biasanya sehari tuh sekali orang pesan nggak tentu, cuman paling banyak bisa sampai 5 pesanan. Berarti kalau diambil rata-rata boleh saya ambil 2 gitu? Maksudnya rata-rata gimana? Per pesanan, rata-rata per pesanan orang beli ini jumlahnya itu banyak, cuman nggak setiap kali itu bisa 5 pieces, tergantung. Oke, demi amannya kita anggap satu pesanan satu aja. Tadi keuntungannya 50.000 ya? Satu barangnya 30.000. 30.000, oke. Dengan 30.000 itu keuntungannya ya. Keuntungan 30.000
Kalau kita lihat konversinya 9%, 30.000 belum dipotong fee Shopee, belum dipotong biaya operasional dan lain sebagainya. Keuntungan satu produk tadi 30.000 ya? Iya, 30.000. Ini keuntungan kotor. Nah, keuntungan bersih setelah dipotong fee marketplace dan biaya operasional dan lain-lain, kira-kira berapa? Biasa dipotong bisa paling banyak 10.000. Oke, berarti bersih net 20.000. Dengan net 20.000, kalau kita kalikan dengan tingkat konversi 9%, berarti munculnya berapa tuh? 1.800 ya. Jadi max bid yang kita bisa pakai itu per kliknya Rp1.800 kalau dengan keuntungan 20.000 dan konversi 9%. Tapi ini kan cukup tinggi ya. Antara kita mau pakai minimal bid Rp200 atau 1.800 atau 1.800. Ini kan terlalu lebar ya, minimalnya 200, maksimumnya 1.800. Kalau kami mungkin setnya akan start di 400 dulu, karena masih masuk max bidnya 1.800, minimalnya 200. Dan semuanya, ini karena kategori khusus ya, nggak bisa pakai pencarian luas. Beberapa kategori memang khusus, produk-produk dewasa itu nggak bisa pakai pencarian luas, hanya bisa spesifik. Nggak apa-apa, kita tetap spesifik. Lalu di sini ada mode dinamis. Dinamis itu Shopee akan lihat jika iklan kita efektif, Shopee akan naikkan sampai 50% dari biaya iklan. Jadi bisa sampai Rp600 per kliknya. Tapi kalau tidak efektif, akan diturunkan sampai 50%-nya, sampai 200. Ini bisa dipakai, bisa juga tidak. Makanya selalu ada tahap testing di tahap-tahap awal itu. Seminggu, 2 minggu kita selalu ada testing di situ. Kalau dari kami nyalakan dulu, lalu aktifkan iklan. Kita cek di sini iklannya aktif, tetapi saldo iklan kan masih 5.000 ya. Kalau kakak mau mencoba iklan yang sudah disetting tadi, ya tinggal isi saldo aja untuk produk ini. Itu cara untuk setting iklan, salah satunya dari produk yang dicontohkan ini. Sebelum kita masuk ke toko berikutnya, kira-kira nih dari toko ini ada yang mau ditanya nggak? Satu pertanyaan aja. Ya, gimana? Dinamis. Ini ya. Ini tadi mode dinamisnya nyala kan? Kita aktifkan mode dinamis. Jadi di sini ada tulisan Shopee-nya. Mode dinamis akan otomatis menyesuaikan biaya per klik kata pencarian manual naik atau turun maksimum 50%. Jadi saat ini kan ada 5 kata pencarian. Misal ada kata pencarian yang elf bar ini ternyata efektif. Efektif itu bisa penjualannya bagus atau CTR-nya bagus. Secara otomatis Shopee itu menaikkan bid ini sampai Rp600, 50%. Tapi kalau nggak bagus, Shopee juga secara otomatis akan menurunkan sampai 50%, yaitu berarti Rp200. Kalau menaikkan sampai 600 itu ya bisa jadi 450 atau 500 atau 550, itu tergantung dari algoritma Shopee sendiri. Jadi nggak ada ketentuan yang pasti. Tapi yang jelas saat efektif dia akan menaikkan, kurang efektif dia akan diturunkan. Iklan sendiri itu sebenarnya ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap testing, yang kedua tahap optimizing, yang ketiga tahapnya scaling up. Nah, untuk awal karena toko ini belum pernah beriklan, lalu produknya juga masih 10, kita masih masuknya di tahap tes. Kalau tahap tes langsung ini tadi 20.000 dengan konversi 9%, berarti 1.800 max-nya. Biasanya toko yang kami handle itu takut kalau kita langsung setting di 1.800 gitu. Intinya adalah gitu. Kalau kita minimal di 200, hampir dipastikan trafficnya nggak ada. Karena rating tokonya juga masih baru, produknya belum terlalu banyak, belum terlalu masif penjualannya. Jadi 400 itu sudah angka ya oke lah, nggak semua toko yang berani gitu. Kebanyakan memang banyak toko karena nggak berani, mereka serahkan ke Gaspol untuk handle iklannya. Karena dari Gaspol ada riset nggak sembarangan dan menentukan max bid
juga kami benar-benar hati-hati. Tapi kalau nantinya 400 nggak dapat, kita set udah sampai 1800 secara bertingkat dan tetap nggak dapat, kami punya banyak parameter menentukan apakah iklan itu tetap dijalankan atau disetting ulang. Bisa juga dinonaktifkan gitu. Ini ada toko Vortego. Ini berjualan produk apa, Om? Perawatan mobil. Oke, detailing ya. Apakah sudah beriklan sebelumnya? Oke, sudah tapi nggak isi saldonya. Karena banyak juga yang kemampuan beriklannya tinggi, duitnya ada, tapi nggak dapet traffic juga percuma gitu. Jadi saldonya masih tetap aja utuh. Kalau kita lihat 3 bulan terakhir nggak ada traffic sama sekali. Oh, baru buka 2 minggu yang lalu. Oke, sempat ada tapi cuman 1 klik ya. Produknya juga 10 sama seperti tadi ya. Oke, nggak apa-apa, kita coba. Semoga nanti yang ketiga produknya banyakan ya, jadi kita punya gambaran yang lebih luas. Untuk case toko Vortego detailing perawatan mobil, kalau saya lihat dari penggunaan kata kunci di judul iklan, ini sudah cukup efektif. Jadi yang pertama tidak ada spamming, nggak berulang gitu ya. Ada beberapa toko itu yang penggunaan kata pembersih mesin mobil, pembersih motor, pembersih mesin. Nah, kata pembersihnya diulang-ulang, itu spamming. Jadi saat membuat judul SKU produk itu jangan ada spamming. Lalu penggunaan simbol minus ini, engine degreaser, terus spasi minus, spasi pembersih. Nah, minus ini sebisa mungkin nggak usah dipakai. Karena yang pertama boros karakter, yang kedua juga nggak ada gunanya gitu. Kalau kita mau cek sama menentukan, karena ini produknya masih 10 ya, karena produk dikit kita harus menentukan produk mana yang cocok untuk diiklan. Kok munculnya hanya 2 dan dua-duanya belum ada konversi. Ini sepertinya ada error dari Shopee-nya, tapi kita mau lihat dari depan toko aja yang terlaris. Oh, belum ada penjualan juga. Tokonya baru bergabung 22 hari yang lalu. Ini fresh banget berarti ya. Karena fresh banget, ini agak susah untuk kita kasih contoh. Untuk disetting bisa, ya settingnya seperti contoh pakai minimal bid dulu aja. Karena nggak ada konversi. Minimal bid ya, tadi seperti dijelaskan sama Om Botak, berarti minimum untuk kata pencarian berapa? 200. Untuk produk serupa 150 ya. Mau nggak mau harus dicobanya dari situ. Karena kita belum bisa otak-atik, nggak ada datanya yang kita bisa pakai untuk menghitung gitu. Kalau penggunaan kata kunci ya seperti tadi yang contoh yang pertama, atau nanti toko berikutnya, kata kunci yang relevan yang dipakai. Kalau kata kunci yang Om pakai di judul produk itu sudah bagus. Tadi saya lihat satu produk judulnya sudah cukup oke, nggak ada spamming, lalu itu juga relevan, otomatisnya boleh dicoba dinyalain. Kalau nggak ada masalah dengan budget ya. Kalau budgetnya terbatas ya otomatisnya dimatiin aja. Lebih mengandalkan ke kata kunci yang relevan gitu. Nggak ngaruh, kecuali kalau dari otomatis itu ternyata dapat omset besar gitu ya. Ya kalau dimatiin ya pasti turun gitu. Karena omset dari otomatisnya kan berkurang. Kalau otomatisnya lebih besar omsetnya ya terusin aja, ditambah dengan yang manual karena itu membantu. Tapi biasanya acosnya akan tinggi. Gitu. Gitu ya.